Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan membicarakan tentang antonim. Antonim sudah sering kita dengar. Pengertian antonim menurut Behar adalah ungkapan yang biasanya berupa kata, tetapi dapat pula dalam bentuk frase atau kalimat yang maknanya dianggap kebalikan dari ungkapan lain. Contohnya, kata bagus berantonim dengan buruk, kata besar berantonim dengan kecil, kata membeli berantonim dengan kata menjual. Hubungan antara makna dua buah kata tersebut berantonim bersifat dua arah. Artinya bagus berantonim dengan buruk dan buruk berantonim dengan bagus. Seperti halnya sinonim, antonim tidak bersifat mutlak karena maknanya tidak benar-benar berlawanan. Oleh karena itu, Perhar mengatakan bahwa antonim maknanya dianggap kebalikan dari makna ungkapan lain, bukan perlawanan. Contoh, hidup berantonim dengan mati, menjual berantonim dengan membeli, putih berantonim dengan hitam, jauh berantonim dengan dekat. Tapi sifatnya itu relatif. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, banyak yang menyebut antonim ini adalah oposisi makna. Nah, karena apa? Karena kadang maknanya itu tidak benar-benar berlawanan. Seperti yang saya tekankan bahwa yang namanya antonim ini tidak bersifat mutlak karena maknanya tidak benar-benar berlawanan. Oleh karena itu, maka orang lebih sering menggunakannya dengan kata oposisi. Jadi makna itu bersifat gradasi. Nah, oposisi ini ada 5 macam. Yang pertama adalah oposisi mutlak. Yang namanya oposisi mutlak itu adalah pertentangan makna secara mutlak. Misalnya hidup dengan mati, gerak dengan diam. Jadi kalau tidak hidup pasti mati, kalau tidak bergerak pasti diam. Itu namanya oposisi mutlak, pertentangan makna secara mutlak. Yang kedua adalah oposisi kutub. Oposisi kutub adalah pertentangan yang tidak bersifat mutlak, melainkan bersifat gradasi. Artinya ada tingkatan. Misalnya, kata kaya beroposisi dengan miskin. Itu bersifat relatif. Kenapa? Karena ada gradasi tingkatan, karena ada yang agak kaya, cukup kaya, sangat kaya, lebih kaya, paling kaya, dan sebagainya. Contoh lain lagi adalah kata besar dan kecil. Jadi ada agak besar, cukup besar, sangat besar, lebih besar, paling besar. Jadi pertentangan itu tidak bersifat mutlak. Yang ketiga adalah oposisi hubungan. Yang namanya oposisi hubungan atau relasi bersifat saling melengkapi. Artinya kehadiran kata yang satu karena ada kata lain yang menjadi oposisinya. Contoh, kata menjual dengan membeli, kata suami dengan istri, kata maju dengan mundur, kata pulang dengan pergi, kata pasang dengan kata surut. Nah, kemudian misalnya yang lain lagi, memberi menerima, belajar mengajar, guru murid, ya, atas bawah, utara selatan, nah, buruh dengan majikan. Nah, itu termasuk oposisi hubungan atau kehadirannya itu saling melengkapi. Nah, yang keempat adalah oposisi hierarkia. Oposisi hierarkia menyatakan suatu deret atau jenjang atau tingkatan, biasanya kata-kata yang berupa nama satuan ukuran seperti berat, panjang, isi, nama satuan hitungan dan penanggalan, nama jenjang kepangkatan, dan sebagainya. Nah, misalnya meter beroposisi dengan kilometer, kuintal beroposisi dengan ton, prajurit beroposisi dengan officer. Tapi bisa saja beroposisi dengan yang lain. Karena apa? Karena sifatnya hierarkia. Yang kelima adalah oposisi majemuk. Yang namanya oposisi majemuk adalah kata-kata yang beroposisi atau berlawanan makna lebih dari satu kata. Misalnya ya,
kata berdiri. Nah, lawan makna dari kata berdiri apa? Bisa saja kata duduk, kata berbaring, kata tiarap, dan kata jongkok. Nah, kemudian contoh lain lagi ya, kata diam. Nah, lawan makna katanya bisa saja berbicara ya, kemudian bergerak dan bekerja. Nah, ada banyak lagi contoh lain. Tapi yang perlu Anda ketahui adalah bahwa tidak sebuah kata di dalam bahasa Indonesia memiliki antonim atau oposisi. Banyak yang tidak memiliki, seperti kata rumput, awan, dan sebagainya. Demikian penjelasan saya tentang antonim atau yang disebut dengan oposisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.